Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya teman-teman pecinta ulat Hongkong? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Selamat datang di channel Rumah Ulat Hongkong, sebuah program cerita yang mengulas seputar budidaya ulat Hongkong. Pada kesempatan kali ini, saya mau membagikan pengalaman saya tentang budidaya ulat Hongkong dengan model murah hasil mewah. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang cara pembudidayaan ulat Hongkong. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa ketik tombol lonceng dan like, agar tidak ketinggalan video terbaru tentang pembudidayaan ulat Hongkong. Sebelum memulai bisnis ulat Hongkong, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan berbagai alat yang saya gunakan, diantaranya tempat, kepik atau kumbang dan kotak dari bahan dari kayu dan papan plywood atau triplek dengan ketebalan 3 mm, tinggi 7 cm dengan ukuran 60 x 80 cm. Oh iya, dalam pembuatan kotak tidak lupa samping dikasih lakban keliling agar ulat tidak keluar dari kotak, dan dasarnya dikasih dengan semen dicampur lem putih agar lebih awet dan tidak dimakan oleh ulat Hongkong. Dalam pembuatannya kotak kayu ukuran 60 x 80, biaya yang dibutuhkan sekitar 20.000 sampai 25.000 tergantung dari bahan yang digunakan. Kemudian persiapan lainnya adalah ayakan. Saya menggunakan 3 macam ayakan. Ayakan pertama untuk mengayak kepik. Ayakan yang kedua untuk pengganti media saat ulat umur 6 minggu. Yang ketiga ayakan untuk panen. Jika Anda tertarik ingin membudidayakan ulat Hongkong, Anda tidak perlu ragu. Ada keuntungan yang didapatkan. Keuntungan skala besar akan didapatkan jika serius dalam budidaya ulat Hongkong ini, bahkan bisa berlipat ganda. Sebelum memulai bisnis budidaya ulat Hongkong, teman-teman bisa simak ulasan sederhana tentang cara budidaya ulat Hongkong dalam video ini. Sebelum saya melanjutkan ulasan tata cara budidaya ulat Hongkong, jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa ketik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru tentang pembudidayaan ulat Hongkong. Pertama-tama adalah persiapan kotak yang digunakan untuk tempat perkembangbiakan ulat Hongkong. Dalam pembuatan kotak, beberapa bahan yang harus disediakan, diantaranya seperti kayu, triplek, dan lakban untuk membuat tempat seperti nampan. Untuk video pembuatan kotak kayu agar lebih awet dan tahan lama, akan kami ulas pada video berikutnya. Namun jika tidak mau susah-susah membuat kotak dari kayu, untuk permulaan bisa menggunakan nampan plastik yang ada di pasaran, yang tentu hasilnya juga tidak akan maksimal. Jika pada tahapan pembuatan kotak sudah selesai, langkah selanjutnya tinggal siapkan kandang. Dalam pembuatan kandang ulat Hongkong, buatlah sesimpel dan seefisien mungkin, jadi jangan mempersulit jika mau memulai usaha. Teman-teman bisa memanfaatkan gudang atau tempat yang tidak terpakai, tergantung kebutuhan teman-teman ingin membudidayakan. Yang penting, dalam pembuatan kandang, harus ditutupi pagar keliling. Tujuannya dikasih pagar agar ayam atau hewan lain tidak masuk.
teman-teman bisa menggunakan bambu yang dianyam, yang dikombinasikan dengan plastik mulsa agar angin tidak langsung masuk. Yang perlu diperhatikan dalam persiapan kandang, jangan terlalu tertutup dan terlalu terbuka, minimal ada ventilasi udara. Jika kotak dan kandang sudah disiapkan, selanjutnya tinggal persiapan bibit atau calon indukan, atau kumbang ulat Hongkong, atau bisa disebut kepik ulat Hongkong. Dalam persiapan indukan, teman-teman bisa membeli calon induk, bisa berupa ulat Hongkong, atau kepik ulat Hongkong yang nantinya bisa untuk berproses dalam budidaya ulat Hongkong. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika membeli ulat Hongkong. Teman-teman harus memilih ulat yang sehat. Tandanya ulat sehat dan berkualitas adalah ulat tersebut akan terlihat aktif dan warnanya agak kuning mengkilap. Jika membeli ulat Hongkong calon indukan ulat Hongkong, untuk mempercepat ulat tumbuh besar dan cepat siap untuk dijadikan indukan. Dalam satu kotak ukuran 60 x 80, bisa diisi ulat rata-rata 1 kg tidak boleh lebih. Dan diberi media campuran polar atau dedak yang dicampur pur ayam, dan diberi makan ampas ketela atau ampas tahu juga dicampur pur ayam. Pemberiannya bisa 2 hari atau 3 hari sekali, sesuai kebutuhan. Ulat dewasa yang siap dijadikan indukan rata-rata memiliki panjang kurang lebih 15 mm dan besar 3 mm. Yang perlu diperhatikan, dalam tahapan perubahannya dari ulat menjadi kepompong akan secara bergantian, biasanya akan muncul dalam waktu 2-3 hari. Kamu bisa memilih secara manual atau dengan ayakan. Kamu bisa pisahkan ulat yang jadi kepompong ke tempat yang bersih, agar hasil maksimal. Bisa ditutup pakai kertas koran atau tisu. Tahapan selanjutnya, kepompong akan berubah menjadi kepik atau kumbang. Kira-kira membutuhkan waktu 4-5 hari tergantung faktor cuaca. Kumbang ulat Hongkong yang sudah siap bertelur, memiliki ciri sayap hitam mengkilap. Selanjutnya, teman-teman bisa mempersiapkan tempat pembibitan untuk menaruh kumbang ke media peneluran agar bisa bertelur. Dalam periode pembibitan, proses akan berlangsung selama 7-10 hari. Jangan sampai terlewat ya. Dan harus dikasih makan berupa pepaya muda, atau buah-buahan. Kalau tidak ada kasih aja ampas ketela. Setelah proses 7-10 hari, kumbang bisa diayak untuk dipisahkan dari media pembibitan untuk diganti media yang baru. Dalam tahapan ini, kumbang akan ada yang mati. Jadi sebelum kumbang dipindahkan ke tempat yang baru, pisahkan indukan yang hidup dengan yang mati. Yang mati bisa dibuang, dan yang hidup siap ditelurkan lagi. Umumnya media yang digunakan adalah dedak atau polar, dengan kotak ukuran 60 x 80. Polar yang dibutuhkan sekitar 1 kg. Setelah selesai peneluran, simpan kotak yang berisi telur di tempat yang aman, agar terbebas dari hama, kurang lebih selama 2-3 minggu sampai menetas. Setelah 3 minggu, kotak bisa dipindah ke tempat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, untuk selanjutnya diberi makan. Ada yang perlu diperhatikan dalam penempatan kotak, diantaranya jangan terlalu panas, beri ruang untuk sirkulasi udara,
Teman-teman bisa menyusun secara menyilang atau dengan menggunakan rak. Langkah selanjutnya ialah memperhatikan minum sekaligus pakan setelah ulat Hongkong pada tahapan umur 2-3 minggu. Dalam mengasih makanan dan minuman ulat Hongkong harus diperhatikan dengan baik dan benar agar ulat Hongkong bisa tumbuh dengan baik. Ada beberapa tahap yang kawan bisa ikuti untuk memberi makan dan minum setelah ulat Hongkong menetas. Pertama, pemberian minum setelah usia ulat Hongkong 2-3 minggu. Dengan menggunakan pepaya muda. Ingat, jangan menggunakan air ya. Pakan pepaya muda. Tujuannya untuk merangsang bayi atau larva ulat Hongkong belajar bisa makan. Setelah itu secara kontinu beri pakan ulat Hongkong 3 hari sekali sesuai kebutuhan. Pada tahapan ini kawan-kawan bisa menggunakan campuran ampas ketela atau ampas tahu dicampur pur ayam secukupnya. Tidak perlu banyak purnya, asal ada. Namun alangkah baiknya, ulat Hongkong juga diberikan makanan sayur-sayuran atau buah-buahan supaya lebih sehat. Namun jika tidak ada ya tidak apa-apa. Pada tahapan akhir setelah 6 minggu, ulat Hongkong akan tumbuh semakin besar, dan tentunya lebih banyak membutuhkan makan. Jadi pemberian pakannya akan lebih sering, untuk itu bisa sedikit diperbanyak. Yaitu pemberian makannya maksimal 2 hari sekali, tergantung kebutuhan ulat Hongkong. Setelah 8-9 minggu, ulat Hongkong siap dipanen dan dipasarkan. Terima kasih telah mengikut Rumah Ulat Hongkong. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya, tentunya tentang pembudidayaan ulat Hongkong. Jika teman-teman ingin bertanya seputar budidaya ulat Hongkong bisa langsung tanya di kolom komentar atau inbox melalui media sosial Facebook Rumah Ulat Hongkong.